Shalom pemirsa Klavos Sukacita, kita berjumpa lagi di hari ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya Pendeta Diana bin Koryembise. Dan saya adalah Ketua STFT GKI Ishak Sambal Keine Jayapura periode 2024-2029. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari arahkan hati dan kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus karena Engkau menolong perjalanan kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Bersabdalah Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14 dengan perikop Saulus bertobat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari perenungan kita di hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14 diberikan tema Tuhan sanggup mengubah hidup setiap orang. Tuhan sanggup mengubah hidup setiap orang. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita berjumpa dengan bagaimana kuasa Allah dalam misi penginjilannya ketika pencurahan kuasa Roh Kudus, banyak orang menjadi percaya. Tapi di satu sisi yang lain, saudara sekalian, ada juga orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang yang memilih untuk menjadi percaya kepada Yesus. Salah satu di antaranya adalah seorang Farisi yang bernama Saulus. Nah, Saulus itu merencanakan, kalau kita mulai lihat sebenarnya mulai dari pasal 9 ayat 1 dan seterusnya, dia merencanakan untuk pergi ke wilayah Damsyik dengan membawa surat dari imam besar dan meminta supaya imam besar itu memberikan surat untuk kemudian diberikan kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik. Tujuannya adalah supaya menangkap para perempuan ataupun laki-laki yang adalah pengikut Kristus supaya dibawa ke Yerusalem untuk ditanyakan, satu, apakah mereka mau supaya mereka itu kembali ke agama Yahudi, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau mereka tetap memilih percaya kepada Yesus, maka hukuman yang terakhir adalah mereka akan dibunuh. Nah, dalam situasi ini kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul, kita berjumpa dengan bagaimana Tuhan mengubah seseorang itu dalam hitungan detik. Saulus yang merencanakan kejahatan dengan membawa surat kuasa, mujizat Tuhan itu terjadi kalau kita baca secara khusus pada ayatnya yang ketiga di sana. Itu di situ dikatakan ketika perjalanan ke Damsyik tiba-tiba cahaya itu turun dan apa yang terjadi? Saulus itu rebah ke tanah dan ada pertanyaan dari langit yang katakan kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan Saulus mengatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?"
Lalu suara itu pun juga katakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini adalah satu perjumpaan Tuhan dengan Saulus yang luar biasa. Tuhan mengubah dia dari rencana yang semula. Kejahatan berubah menjadi baik. Tapi Tuhan juga memakai seseorang untuk datang, yang tadi saya bacakan bagi pemirsa sekalian, bahwa ada seorang yang bernama Ananias. Dalam perjumpaan itu, dia juga diminta untuk Tuhan untuk datang dan menumpangkan tangan kepada Saulus yang ketika pada waktu berjumpa dengan Tuhan, matanya itu menjadi buta sementara dan tidak bisa melihat. Tapi tentu Ananias sebagai murid Yesus, dia katakan kepada Tuhan, "Bagaimana saya mau datang sedangkan dia adalah seorang yang selalu menganiaya." Kita semua sudah mendengar dan dia tawar kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan, "Aku yang telah mengubahnya, maka aku memberitakan engkau pergi dan engkau ke sana, lalu engkau tumpangkan tangan, dan sekarang Saulus pun dalam keadaan yang sama telah melihat engkau datang. Aku mengutusmu karena Saulus ini aku akan pakai dia untuk sebuah misi Tuhan dalam perjalanan ke depan, tetapi dia juga akan menderita." Jadi pemirsa sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubah setiap orang seperti tema kita katakan. Kenapa? Karena mungkin saja dalam jalan hidup ini ada kalanya ada orang yang kita anggap jahat, yang mungkin merencanakan kejahatan, kadang-kadang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, atau mungkin dia saja mabuk. Kadang-kadang orang bilang, "Kamu tidak punya masa depan, kamu pasti Tuhan tidak pakai di waktu yang akan datang, kamu ini orang jahat, kamu bukan orang baik, Tuhan tidak punya rencana untuk kamu." Sebagai manusia kita bisa katakan, tapi kalau Tuhan mau menyentuh setiap orang seperti Saulus, dia akan mengubah dalam hitungan detik. Dan Tuhan katakan, walaupun mungkin anggapan orang kamu tidak berarti, tapi kalau saya mau menggunakanmu untuk sebuah masa depan, saya akan mengubahmu dan kau akan menjadi orang yang hebat pada masa depan. Dan ini yang harus kita yakini sebagai orang percaya, bahwa Tuhan sanggup memakai setiap orang. Entah dia itu anak kecil, dia itu para pemuda, dia itu orang tua, orang yang bekerja. Kita semua dipakai oleh Tuhan. Tuhan menyentuh hidup kita supaya kita menjadi orang yang berarti bagi banyak orang. Jadi tak ada yang mustahil. Kita selalu harus ingat, ada lagu yang dikatakan, "Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku." Lagu ini selalu mengingatkan bahwa tak ada rancangan Tuhan bagi orang itu kalau kita anggap jahat, dia tidak punya masa depan. Selalu ada rencana indah bagi Tuhan untuk setiap masa depan setiap orang. Untuk itu sebagai orang percaya, baiklah kita mendekatkan diri supaya kita dipakai oleh Tuhan, kita ubah. Kalau ada orang yang memang hidupnya itu tidak baik, jadilah Ananias untuk menumpangkan tangan dan berdoa baginya, maka Tuhan akan memakai orang itu secara luar biasa pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan kita juga menjadi alat berkat. Jangan pernah tanyakan kepada Tuhan, "Dia kan orang jahat, dia bukan orang baik, untuk apa kita berdoa bagi dia?" Itu tugas orang percaya, supaya menjadi alat berkat dan membuat orang lain bertobat, supaya mengerti bahwa Yesus di atas segalanya. Dan bagi kita semua, Tuhan telah menyiapkan masa depan yang baik. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kita selalu percaya bahwa kalau kita dekat dengan firman Tuhan, maka Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Amin. Mari arahkan hati dan kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah merenungkan firman-Mu dan kami sangat percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk setiap orang. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami, maka kami yakin. Jadikanlah kami seperti Ananias yang tidak pernah menganggap remeh orang lain, tetapi jadikanlah kami juga seperti Saulus yang bertobat dalam jalan hidup kami, karena kami percaya bahwa setiap orang yang mungkin kami anggap jahat dan tidak berguna, dengan waktu Tuhan mereka juga menjadi orang-orang hebat yang Tuhan tentukan di masa depan. Pakai hidup kami supaya menjadi alat berkat-Mu, supaya kami tetap menyaksikan nama Tuhan dimanapun kami berada di dalam jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.